Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya Iva Askia dan selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id. Sebuah platform yang menghadirkan ustadz maupun ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai macam kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak-anak hingga dewasa, khutbah Jumat, bimbingan mu'alaf, sampai dengan kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cariustad.id senantiasa mengajak kita semua untuk berpikir kritis terhadap berbagai macam topik dari berbagai sumber. Nah, di ruang tengah ini teman-teman, topik-topik itu akan kita bahas bukan hanya dari sudut pandang keagamaan saja, bersama dengan ustadz maupun ustazah yang kompeten pastinya, tapi juga bersama dengan para pakar, para ahli di bidangnya masing-masing. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas satu topik bahasan yang seru banget untuk kita kuliti dan hal ini banyak sekali dan sering kali ditanyakan oleh teman-teman pada fitur Tanya Ustadz di platform cariustad.id, yaitu mengenai mendekatkan dakwah melalui seni budaya. Aku lagi break nih. Puasa ada aja cobaan. Siapin aqua buat nanti buka. Dan untuk membahas hal ini tentunya sudah ada dua narasumber yang siap berbagi dengan kita semua sore hari ini. Untuk narasumber kita yang pertama yaitu ada Ustadz di Cari Ustadz dan Dewan Pengawas Syariah Lasnas DPF, Ustadz Saifullah MA, dan juga ada kurator Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal, Bapak Adimas Bayu Murti. Sebagai informasi untuk teman-teman semuanya, bahwa Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal adalah dua museum yang terpadu sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Bait Al-Quran menggambarkan Al-Quran dengan kitab suci dan sumber petunjuk bagi manusia, sedangkan Museum Istiqlal menggambarkan pewujudan pelaksanaan nilai-nilai Qurani dalam kehidupan dan budaya umat Islam di Nusantara. Kita sapa dulu narasumber kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Saifullah Waalaikumsalam dan warahmatullahi juga Pak wabarakatuh. Adimas. Alhamdulillah. Oke, bicara soal pendekatan dakwah melalui seni budaya, kita tahu di Indonesia sendiri penyebaran agama Islam itu bukan hanya serta-merta melalui ceramah dua arah antara penceramah dan juga masyarakat aja, tapi juga melalui seni budaya yang dibawa oleh Wali Songo gitu. Nah, Ustadz Saifullah, dalam Islam ini peran dari seni dalam dakwah itu untuk penyebaran agama Islamnya itu seberapa besarnya? Eee, Seni itu kan ekspresi keindahan yang sesuai dengan fitrah manusia. Artinya segala hal yang sesuai dengan fitrah, itu pasti gampang diterima itu. Maka ketika kita berdakwah melalui seni dan seni itu sesuai dengan fitrahnya manusia, maka dakwah itu mudah diterima itu. Maka ketika, eee, Sunan Kalijaga misalnya kan berdakwah lewat wayang dan masyarakat pada saat itu memang itu menjadi sebuah media yang sangat modern pada saat itu. Dan orang berbondong-bondong dengan sukarela ya, masuk Islam dengan metode dakwah yang sangat unik pada saat itu ya. Artinya semakin sesuai dengan fitrahnya itu manusia ada dorongan ya, secara natural gitu ya. Maka hal-hal yang bisa membangkitkan, apa namanya, dakwah secara fitrah itu harus kita tumbuhkan. Karena dakwah secara konvensional saya kira itu tidak kekurangan, urgensinya tetap dibutuhkan, tetapi ada segmen-segmen di mana dakwah secara melalui seni dan kebudayaan itu sangat dibutuhkan. Ya kita perlu seniman-seniman di dalam dakwah ini. Iya. Dan itu cara yang paling mudah juga untuk bisa diterima oleh semua kalangan gitu ya gitu. Soalnya kalau seandainya kita menyampaikan dakwah secara konvensional dengan ceramah mungkin ada beberapa pesan yang nggak langsung bisa ditangkap oleh masyarakat gitu karena mungkin ada bahasa-bahasa yang terlalu tinggi dan lain sebagainya, maka itu apa ya, diadopsi melalui seni-seni sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz Saifullah gitu. Nah, Pak Adimas untuk menanggapi hal ini gimana Gimana pada akhirnya seni ini bisa menjadi media yang efektif untuk kita sebagai mungkin seperti Ustaz Saifullah gitu ya, menyampaikan pesan Islam itu terhadap masyarakat lintas budaya. Karena kita tahu di Indonesia kan budayanya di setiap daerah beda-beda begitu ya. Seperti apa Pak Adi, Mas?
Iya, ini kan sesuai dengan topiknya ya, mendekatkan, dakwah, Islam lewat seni budaya. Dan itu yang memang dicontohkan oleh para ulama kita, di zaman dulu gitu ya. Misalnya kan, tadi udah disebutkan, lewat lewat seni, ada wayang, ada tembang-tembang dan lain sebagainya. Tapi sebagai contoh kan begini, mmm, yang saya pernah lihat langsung gitu ya, misalnya di museum itu, ada kitab, misalnya dia, isinya tuh tentang apa, sirah ya, sejarah. Dan itu menggunakan, tulis tangan dan itu menggunakan, aksara Jawa, berbahasa Madura misalnya. Nah itu kan sebenarnya juga udah bisa memperlihatkan tuh bagaimana kemudian efektivitas dakwah itu disampaikan, dengan pendekatan budaya gitu ya. Terus kemudian mungkin yang contoh misalnya kayak khutbah Jumat ya Pak Ustadz ya, itu kan di beberapa daerah ada yang memang, menggunakan bahasa Daerah. daerah gitu kan. Karena mungkin ya, apa lokasinya mungkin karena di pelosok, masyarakatnya lebih sehari-harinya memang masih berinteraksi dengan bahasa lokal, seperti itu. Dan kemudian, tadi menyebut tentang Wali Songo ya itu, Wali Songo itu kalau kita baca dalam beberapa literatur sejarah kan sebenarnya, banyak yang bukan orang asal Nusantara gitu. Tapi lihatlah bagaimana mereka tadi berbicara ya dengan bahasa lokal gitu ya. Seperti itu, bahkan sampai kemudian tadi bisa mengkreasikan, apa, seni-seni atau kebudayaan yang memang itu jadi mungkin kalau posisinya misalnya kita flashback nih, berandai-andai atau pura-puranya kita ngebayangin jadi orang zaman itu, yang nggak ngerasa terancam Iya. gitu ya, dan mungkin jadi lebih mudah difahami juga, dan tadi tuh, jadi terasanya, dekat, cocok lah gitu ya, seperti itu. Iya, jadi berdakwah melalui seni itu sebenarnya kurang lebih kayak kalau kita pakai cara konvensional mungkin seperti kayak, ayo sholat, Iya. ayo ini," gitu. Tapi kalau dengan seni kita kayak, "Ayo yuk kita sholat bareng-bareng yuk," gitu ya, gitu. Dengan tentunya melihat juga bagaimana kondisi masyarakat sekitar gitu. Menanggapi hal ini Ustadz Saifullah, bentuk seni apa aja yang pada akhirnya paling efektif untuk bisa mendekatkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya kita sehari-hari dan gimana caranya kita bisa memastikan bahwa seni yang dikreasikan itu di dalam dakwah itu tetap mengandung unsur atau nilai-nilai Islam yang begitu pekat gitu. Iya. Kalau bicara yang paling efektif tentu tergantung segmennya siapa. Kalau anak-anak misalnya kita mau ngajarin rukun Islam, kalau misalnya anak-anak langsung suruh ngafal nih, itu kayaknya susah tuh. Tapi kalau menggunakan lagu, ya kan, Iya, rukun Islam ada 5 itu anak-anak gampang ngafalnya gitu ya. Kemudian, eee, pengemasan dakwah itu yang penting gitu ya. Bagaimana packaging-nya gitu. Bagaimana, misalnya Sunan Derajat ya, Sunan Derajat itu ketika mau menyampaikan pesan-pesan nilai Al-Quran dan hadis itu melalui namanya catur piwulang itu. Misalnya, berikanlah tongkat pada yang buta, berikan makan pada yang lapar, beri pakaian pada yang telanjang gitu ya, berikan tempat berteduh buat mereka yang kehujanan. Itu kan sederhana gitu. Padahal itu kalau kita cari dalilnya itu banyak itu dalilnya itu. Tetapi dengan pesan yang singkat itu masyarakat bisa nerima gitu. Dengan pesan-pesan yang sederhana, artinya seorang pendakwah gitu ataupun siapapun yang punya minat untuk berdakwah atau punya merasa terpanggil untuk ikut mendakwahkan Islam gitu ya, maka dia harus bisa mengemas ya konten-konten dakwah itu secara kreatif, adaptif gitu ya, kolaboratif dengan berbagai pihak gitu, sehingga dakwah itu bisa diterima dan punya efek yang besar gitu ya, pengaruhnya lebih luas gitu. Aku lagi break nih. Puasa ada aja cobaan. Siapin aqua buat nanti buka. Nah, menanggapi hal ini,
Saya mau langsung ke Pak Dimas lagi. Ada nggak contoh karya seni yang menyampaikan nilai-nilai Islam secara universal? Dan gimana caranya supaya seni Islam ini yang sudah ada ataupun yang nanti akan dikreasikan begitu ya, bisa dia eksis di kancah global tanpa kehilangan esensi dia sebagai seni yang memiliki nilai-nilai keislaman yang sebagaimana tadi disampaikan Ustadz Saifullah? Ya, yang pertama tadi kalau diberikan contoh ya, karena tadi universal, saya justru ingin memberikan contoh misalnya, lagu gitu ya. Ya ada lagu-lagu yang misalnya, dulu tuh kalau saya dengar pertama kali itu dibawakan sama almarhum Dito Rolis gitu, apa namanya, ada saya lupa pokoknya yang, semua yang ada padamu. Itu, apa kalau kita lihat aslinya dibawakan oleh band Rolis kalau saya nggak salah, ya yang jelas band Rolis kan bukan band religi ya. Tapi kemudian tadi tuh, karena mungkin kekuatan liriknya ya, ketika kita coba denger itu kan, oh, apa, minta dilembutkan hatinya minta akhirnya kok lama-lama, ada apa namanya, terasa ada efeknya, ada dampaknya ke kita gitu ya, seperti itu. Itu saya kira, meskipun itu tidak ada embel-embel istilahnya lagu religi atau dan lain sebagainya, ya itu apa namanya, bisa kita sebut sebagai karya seni yang, religius gitu kan. Karena kan pertanyaan lagi tadi tuh, apakah karya seni religius itu diciptakan oleh orang yang memang religius atau intinya di dalamnya terdapat values-values yang dia kemudian mendorong munculnya religiositas itu gitu. Nah kembali kepada yang tadi gimana bisa bersaing di apa namanya, kancah global, ya pada intinya, seni itu soal, relate ya, budaya dan seni itu soal relate. Ya mungkin yang misalnya contoh yang paling gampang aja kan, mungkin nanti Mbak Eva, jelang lebaran mungkin pengen milih-milih baju gitu kan. Ya kalau baju itu dari pilihan yang ada meskipun mungkin di toko-toko yang branded, udah sebagus apapun, tapi kalau misalnya Mbak Eva melihat pilihan di situ tidak indah menurut Mbak Eva, tidak relate, ya kan nggak akan beli juga gitu ya meskipun branded-nya, meskipun dia mungkin, apa, mau market terkenal nih bagus dan lain sebagainya. Nah saya kira terkait dengan seni-seni, apa yang religius tadi ya, itu juga harus, seperti itu sih. Gimana caranya soal, bahwa dia tuh relate. Tadi sebelum kita mulai, apa namanya, syuting ini kan kita sempat bahas juga ada beberapa film-film kartun, yang memang bernuansa Islami, bahkan sampai diangkat ke layar lebar. Nah itu gimana, bukan cuma soal bahwa, kok ini, kartun Islami loh, tapi ceritanya memang sesuatu yang juga bisa relate dengan apa namanya, dengan, pemirsanya, dengan masyarakat. Karena kan kalau udah diangkat, apa, jadi tontonan umum kan berarti dia harus bisa nyambung dengan, banyak orang. Saya kira seperti jadi memang ketika kita bicara tentang seni, yang tadi ya religius atau seni dan dakwah Islam gitu, yang penting jangan terjebak sekedar pada packaging, ya yang tadi kita sempat bahas bahwa apakah yang membawakan harus, sosoknya ustadz dan ustazah juga kah gitu ya. Itu, kembali lagi kepada tadi, values dan ketika dia relate, ya insyaallah dia pasti akan mengenal. Akan masuk ke hati maksudnya ya? Iya, jadi kalau bicara soal nilai-nilai Islam yang akhirnya disuntik gitu ya ke seni dan juga budaya, itu pastinya dekat dengan bagaimana hubungan antara yang menyampaikan dan yang menerima Iya. pesan gitu. Itu erat sekali kaitannya gitu. Jadi gimana caranya supaya kita yang mau menyampaikan pesan-pesan atau nilai-nilai Islam ke dalam apapun karya kita, dalam bentuk apapun gitu ya, sekalipun kita hanya mungkin, khutbah Jumat saja dan lain sebagainya, itu kita harus melihat bagaimana kondisi orang-orang yang menerima pesannya itu gitu. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu nggak bisa diterima sama orang yang bersangkutan gitu. Karena pada intinya esensinya adalah seni itu kita menyuntikkan nilai-nilai Islam ke dalam seni itu adalah mengajak orang lain untuk mengayomi, "Yuk kita melakukan hal yang baik, yuk kita menanamkan nilai-nilai A, B, C, D," gitu, sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Dimas, terima kasih banyak Ustadz Saifullah sudah berbagi dengan teman-teman semuanya di sini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sabar menantikan waktu buka puasa.
Terima kasih sudah setia untuk menyaksikan Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id, dan jangan lupa untuk selalu tunggu dan nantikan episode lainnya yang gak kalah menariknya daripada episode hari ini. Dan akhir kata, saya Iva Askia dengan Ustaz Saifullah dan juga Pak Animas pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.